apa namanya, kan saya ini dulu ya, maksudnya ngomong dulu sedikit, karena beberapa ibu-ibu temen di sekolahnya anak saya, maksudnya Ica itu juga banyak yang curhat sih sebenarnya. Kan sejak corona ini kan banyak yang belajar di rumah. Jadi mereka yang biasanya, yang apalagi yang full day school gitu, yang mempercayakan anaknya untuk ngaji dan dari pagi sampai sore itu biasa di sekolah agak kerepotan dengan tanda kutip ya, maksudnya. Yang lumayan sering saya dengar adalah orang tua banyak yang gupuh. Gupuh itu apa sih kalau bahasa ininya ya? Kerepotan gitu dengan adanya sistem belajar yang dirubah ya, yang tadinya dari sekolah di rumah gitu. Sebenarnya yang seperti ini tuh, sebelum saya masuk ke materi ya, menjawab tadi Isnun, mumpung saya ingat, sebenarnya saya dan anak-anak ini bergabung juga dengan komunitas. Tua. Ya, segala sesuatu yang dibayar dengan kebaikan di akhirat, yang namanya akhirat itu adalah kehidupan yang kekal, ya. Kita akan kekal di sana selamanya. Dan yang namanya kebaikan di sana itu pasti dipenuhi oleh banyak ujian, banyak rintangan. Poin berikutnya, tetap berprasangka baik pada semua takdir Allah. Jika memang kita dihadapkan pada masalah, maka yakinlah masalah itu pasti ada hikmahnya. Kemudian Allah akan selalu mengabulkan doa hambanya. Jangan lupa untuk meminta pertolongan Allah bagaimanapun kondisinya, sesulit apapun kita, minta tolong pada Allah. Dan Allah akan mengabulkan doa kita. Kemudian bersemangatlah untuk kebaikan kita dan anak keturunan kita. Karena kita tidak ada yang bisa menjamin kapan kita menutup usia dan sampai kapan kita akan mendampingi mereka. Jangan menunda untuk memberikan yang terbaik kepada mereka, pengasuhan yang terbaik kepada mereka ketika mereka sudah besar saja. Jangan. Karena kita nggak tahu kan ujung usia, bisa jadi kita yang lebih dulu untuk dipanggil, atau mungkin anak kita. Kalau misalnya kita yang dipanggil lebih dulu, maka apa yang sudah kita berikan untuk anak kita? Bekal apa yang sudah kita tanamkan padanya? Kalau ternyata anak kita yang diambil dulu, sudah sejauh apa yang kita berikan kepada mereka? Nah, itu yang akan ditanyakan kelak di akhirat. Oke. Saya kembalikan lagi ke Isnun. Ya, jika teman-teman mau bertanya atau mau ada yang direspon, silahkan. Silahkan bagi Bapak atau Ibu yang mau sharing. Alhamdulillah kita sudah menyimak banyak info hari ini ya. Ternyata banyak yang saya sendiri ya, jujur saya beberapa merupakan ilmu baru, mulai dari yang tadi hamil itu tadi harus ada persiapan sebagai ibu. Karena saya sendiri dulu juga nggak siap sih sebenarnya. Terus saya mau nanya, gimana? Nggak siap maksudnya ya tiba-tiba aja. Iya, silakan nanya gimana. Tadi kan dijelaskan tentang mungkin inner child ya. Mungkin barangkali ada yang masih belum tahu inner child itu apa sih Mbak Meni. Terus gimana sih cara kita berdamai dengan inner child ketika kita mendidik anak gitu ya. Kan mungkin ada background history dari kita waktu kecil dulu gitu. Terus kita terapkan sama anak sekarang gitu kan, bawaan dari dulu. Terus gimana caranya menghilangkan inner child itu sendiri sih? Yang kadung melekat sama kita dahulu. Iya. Gitu. Saya balik pertanyaannya ya, maksudnya saya jawab dari belakang dulu. Gimana cara mengikhlaskannya, atau gimana cara berdamai dengan inner child ini? Sebenarnya inner child dulu itu apa dulu? Barangkali ada yang masih belum tahu. Oke, inner child itu sendiri, sebentar.
Zoom saya kok keluar. Inner child itu sendiri adalah kalau kita sebut tuh warisan masa kecil gitu, warisan pengasuhan masa kecil. Jadi yang namanya anak usia 1 tahun 0 sampai 2 tahun itu indera yang berkembang sama dia itu kan pendengaran. 2 sampai 5 tahun itu yang berkembang maksimal itu adalah penglihatan. Nah, disinilah masa-masa anak itu merekam model pengasuhan atau yang dia alami ketika kecil. Nah, inilah yang akhirnya mengakibatkan dia punya sisi inner child yang belum, ibaratnya apa ya? Belum selesai. Ya? Belum tuntas gitu. Belum tuntas. Dan keluar terpicu lagi ketika dia punya anak gitu. Ketika dia menghadapi anak di usia yang sama dengan dia dulu. Nah, cara berdamainya dengan apa? Ya, kita ikhlaskan. Kita ikhlaskan karena yang namanya orang tua kita ya, pasti yang namanya manusia itu kan banyak salahnya. Termasuk orang tua kita. Nah, dalam kondisi seperti ini kita sudah tidak bisa menuntut, oh dulu tuh kan gara-gara orang tua saya, sudah nggak bisa. Sudah beruntung kita sampai dengan detik ini ya, dalam pengasuhan orang tua kita. Dan kita akhirnya tahu apa yang sebenarnya benar dan bagaimana yang salah. Itu sebenarnya udah cukup. Kita berdamai dengan takdir, kemudian kita memperbaikinya. Bahwa itu termasuk bagian dari takdir Allah. Pasti ada hikmahnya. Bisa jadi ketika kita tidak mendapatkan pengasuhan yang ideal, mungkin kita tidak akan tahu bahwa oh itu ternyata adalah sisi inner child saya yang belum sembuh gitu. Belum selesai gitu, belum tuntas gitu. Intinya adalah berdamai, kemudian segera memperbaiki diri. Ya, insya Allah bisa sih itu. Pelan-pelan, walaupun nggak bisa drastis yang, oh aku super mom nih, aku harus berubah langsung gitu, kayak kita berubah kostum gitu, nggak bisa. Ya bertahap. Korban Sailor Moon. Monggo yang pertanyaan seangkatan kedua. Kan kita? Iya, seangkatan. Tontonannya sama. Pertanyaan dari Bapak Mas Ronggo. Ya. Iya. Mbak Mni bisa sharing pengaruh apa yang didapat Ananda yang sangat jarang pakai gadget. Lalu sekolah menerapkan home learning 2.0. Jadi anak harus banyak menatap laptop. Gimana caranya adaptasi yang bisa dilakukan sama si kecil, adaptasi dengan gadget dan adaptasi dengan teman-teman serta guru. Oke. Ya ini ya, tadi pas kita bahas ya di depan tadi itu, kan sebenarnya yang kaget dengan home learning ini kan nggak cuman anak ya, orang tua juga orang kan tua ya. Sebaiknya memang idealnya sekolah itu melakukan masa adaptasi dulu gitu, kayak masa MOS gitu. Jadi nggak yang langsung mindahin pelajaran ke rumah gitu. Harusnya seperti itu. Tapi kalau memang sekolah ini nggak bisa menunggu ya, sekolah kan juga punya target pasti. Guru punya target kan. Kalau nggak bisa, ya kita yang mengusahakan anak untuk segera beradaptasi. Dan gini, kadang kita menganggap bahwa keluhan anak, misalnya kita terima keluhan anak, Ma apa, aku tuh nggak nyaman loh belajar di rumah gitu. Kok belajar di rumah begini ya? Kita terima keluhan mereka. Kita kita yakinkan pada mereka bahwa kita tempat mengeluh mereka, bahwa apa yang mereka rasakan ini kita akui, itu lebih dulu. Kemudian baru kita perbaiki pelan-pelan. Nanti ya nak, kita sama-sama ya nak ya belajarnya gitu. Mama sama papa juga kaget harus belajar seperti ini. Kalian harus total di rumah belajar lewat laptop. Kita belajar sama-sama. Nah, ini yang harus didampingi. Ya, kalau sebenarnya anak ini, kalau pengaruhnya ke gadget, ya dari anak yang sekarang sangat jarang memegang gadget, kemudian tiba-tiba harus home learning dan memegang gadget, sebenarnya mereka sendiri senang gitu. Satu sisi mereka senang karena
namanya gadget itu kan sesuatu mainan ya, hiburan ya buat mereka ya. Betul. Bagi mereka tuh wow, asik gitu. Pasti ada sebagian anak yang menunggu momen ini gitu. Nah, cuma pengaruhnya mungkin ke screen time ini yang kurang diperhitungkan sama pendidik ya. Jadi sebenarnya kan ada batasan anak itu berapa sih durasi screen time yang aman gitu. Karena iya, karena semakin banyak durasi melihat ke gadget, maka efek misalnya menurunkan fokus anak, kemudian mata anak jadi cepat lelah. Nah, ini yang perlu diwaspadai gitu. Jadi kadang misalnya anak terlalu lama di dalam menatap layar laptop. Kemudian ternyata setelah kita evaluasi kok fokusnya jadi turun drastis begini ya, maka segera tindak lanjuti, entah itu berkonsultasi dengan guru kelasnya sendiri untuk gimana caranya mencari solusi yang sama-sama enak gitu, win-win solution, supaya anaknya ini nggak terlalu lama di depan layar, tapi juga masih bisa belajar. Ini yang bertanya bisa langsung memberikan ini kali ya. Langsung berikan komen. Iya, coba Mas Ronggo apa Lulu ini? Apalagi nyambi? Lagi nyambi kayaknya. Lanjut ke pertanyaan. Lagi ini di bawahnya. Langsung ngomong aja, di bawahnya Pak. Itu ada. Iya, ada. Oh, udah kok itu aja. Tadi istriku yang nanya. Sekarang kan gini, ini anakku kan memang dari awal aku nggak biasain ini toh pegang HP, pegang laptop. Nah, sekarang ini kemarin kan diminta untuk standby sehari itu sekitar 4 jam. 4 jam di depan laptop. Nah, saya kan khawatir nih, gimana anak saya yang nggak biasa di depan laptop, nanti bisa fokus, pertama bisa fokusnya, terus kemudian interaksi dengan temannya nanti seperti apa, kan kalau main di sekolah kan ya ada berantemnya, ada guyonnya sama temen, bahkan saya malah seneng anak itu berantem sama temen daripada anak diem-dieman sama temen gitu loh. Berantemnya tanda kutip ya Pak ya? Ya, pokoknya loyoan mainan itu menurut saya itu penting untuk mempertahankan dia punya bisa menjaga emosinya, gimana cara nanti self defense-nya, bagaimana nanti dia memaafkan setelah itu saya senang. Nah, sekarang harus dari rumah, harus belajar hanya menatap laptop. Nah, itu yang saya masih belum masih antara kurang setuju, tetapi kita udah utarakan juga ke sekolah, dan sekolah pun ya sebenarnya sama lah, sekolah juga tidak menginginkan hal ini. Cuman karena kondisinya seperti ini, nah ini kita lagi mencari-cari nih solusi terbaiknya seperti apa sih sebenarnya, apakah emang ini solusi terbaik atau ada solusi yang lain yang sekolah bisa mentransfer ilmunya ke anak, tetapi anak juga tidak bosan, tidak melulu tergantung dengan gadget gitu. Baca Mbak. Iya. Masya Allah. Ini usianya berapa tahun yang kelas 2 ini? 9 apa 8? Apa ya? 7. Apa 7? 7. Oh, oke. Iya. Adiknya 5, adiknya lagi 4. Nah, apalagi tiga sekolah yang berbeda. Oke. Iya, hampir sama dong kita. Ya. 4 jam itu sendiri saya cukup kaget loh sebenarnya ya. 4 jam durasi di depan layar ya. Padahal yang namanya fokus anak itu nggak bisa selama itu, apalagi umurnya baru 7 tahun, ya kan? Iya, nggak bisa lama. Iya, betul. Nah, saya tanyakan dulu, yang standby di rumah ada nggak?
ada maminya di rumah terpaksa. Maminya ya. Ya, ibunya. Nah, ya insya Allah ini yang bisa ngimbangin ya. Tapi memang jadi nggak gampang. Jadi mungkin perlu dibicarakan ke sekolah untuk memperkecil durasi atau membatasi durasi berinteraksi dengan layar, ya. Misalnya ibu yang dilibatkan atau orang tua yang dilibatkan, ini yang menguasai materi lebih dulu. Misalnya maminya sudah menguasai materi yang akan disampaikan besok. Nah, bisa nggak Bu, saya sisa yang harus dijelaskan sama Bu Guru atau Pak Guru itu saya sendiri yang jelaskan di rumah. Nanti tinggal evaluasinya saja yang perlu bertatap muka dengan gurunya. Kebayang nggak kira-kira? Iya, bisa sih kayak gitu. Kenapa? Yang mudah-mudahan itu bisa ya, karena materi sekolah sekarang ya, karena materinya itu sudah jauh. Iya pasti emang. Saya juga sendiri kaget. Ada kelas 1 SD sudah ada pelajaran TIK di mana udah harus bisa menggambar di komputer kayak gitu. Tapi saya sendiri bisa. Masya Allah. Itu apa namanya? SD IT apa SD negeri? DIT. Oh, Iya, sepertinya SDIT mulai Senin. Iya. Kebanyakan begitu ya. Iya. Ponakan sendiri juga dari jam 7 sampai jam 12 mulai ini harus standby di depan laptop kayaknya. Padahal baru kelas 1 itu. Masya Allah. Sebenarnya guru-guru sendiri banyak yang galau loh. Guru-guru sendiri banyak yang galau. Mereka juga nggak bisa dengan mudah kan standby di depan layar gitu untuk ngajar gitu. Tapi tuntutan dari sekolah atau bahkan pihak orang tua sendiri kadang ada orang tua yang ya masa anak aku di rumah dibiarin nganggur gitu kan, biar kelihatan kalau dia belajar gitu. Nah itu kadang tuntutan orang tua juga yang akhirnya bikin sekolah menerapkan cara itu gitu. Ya mungkin bisa dinego lagi ya. Kalau kebetulan anakku yang pertama itu kan selain ikut komunitas, kita juga evaluasinya bareng sama sekolahnya ya. Jadi yang namanya pendalaman materi itu kita mandiri. Nanti ketika dia evaluasi, nah itu bersama teman-temannya atau juga bareng sama gurunya. Tapi itu durasinya nggak lama. 1 jam itu aja sama fasilitatornya itu sudah dibilang maksimal. Karena anak udah sejam itu udah fokus, setelahnya dia buyar mesti. Nggak efektif lagi. Kemudian yang perlu kita ini ya, sementara disabar-sabarin dulu dengan belajar jarak jauh ini ya, walaupun ada mungkin segi perkembangan sosial anak yang akhirnya mungkin sepenglihatan orang tua kurang berkembang. Tapi kalau di rumah ada anak yang banyak, sebenarnya bisa kok itu dibawa ke rumah, dialihkan ke rumah. Ya, ibaratnya anaknya ini punya teman gelut juga gitu di rumah. Jadi nggak sendirian. Memang benar bahwa yang namanya anak yang berkembang secara emosi itu bagus, pasti ada momen-momen pertengkaran, adu mulut seperti itu. Itu sebenarnya hal yang wajar gitu. Kita lihat nanti sejauh mana anak ini memberikan solusi atas permasalahan mereka. Nah, kalau anaknya tadi saya lihat usianya itu berapa? 7, 5, 4. Nah, itu sebenarnya itu lumayan ideal kok untuk bikin satu kelompok sendiri. Walaupun jenjang usianya berbeda, kebutuhan belajarnya berbeda, tapi insya Allah yang paling kecil ini biasanya akan cepat menyesuaikan yang besar. Gitu. Jadi sementara bersosialisasi dengan adik-adiknya dulu dan orang tua di rumah. Sementara dan kayak mengasah kemampuan dia untuk empati, mengasah kemampuan dia untuk menyelesaikan masalah, itu bisa dari rumah insya Allah. Tidak akan terganggu karena tidak berkumpul dengan teman-temannya.
Ini untuk menghindari juga mudarat yang lebih besar, ya kan? Iya, benar. Angka penularan COVID ini sendiri di anak-anak sudah tinggi kan, ya? Iya. Nah, kita nggak mau hal itu terjadi pada anak-anak kita, ya. Jadi menurunkan idealisme kita sedikit aja, kita turunin sedikit aja, ya kan? Dan ini insya Allah tidak menjadi apa ini namanya ya, nggak menjadi pemberat tuntutan kita gitu di akhirat gitu. Misalnya nggak akan ditanyakan kenapa anak kamu dulu nggak dibiarkan bergaul gitu, karena kita punya sebab, ada uzur gitu saat ini, ya kan? Iya, betul. Jadi untuk sementara disabari dulu. Tapi kalau bisa dikurangi sih sebenarnya ya. Iya, makasih ya Mbak Meni. Insya Allah nanti juga kita akan nego ke sekolah gimana caranya supaya ini sih. Dan karena memang menurut saya kalau 4 jam itu terlalu lama. Betul. Memang Kita dewasa udah capek ya. Ya capek. Iya. 4 jam, Masya Allah. Sama ini, apa namanya, ada kok panduan teorinya berapa anak harus screen time maksimal di usia itu, ya. Itu yang mungkin disampaikan ke pengajarnya ya. Oh iya, insya Allah nanti kita sampaikan. Ya, makasih Mbak Meni. Iya, sama-sama Mas Ronggo dan Lulu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Mbak Meni ya. Iya. Kira-kira dibatasi sampai berapa pertanyaan ya? Atau dibaca sampai jamnya kali ya? Sampai jamnya kali ya, jam berapa? Jam 11 gitu ya? Iya. Lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Pak Buyung Baskoro. Teori 9 kecerdasan anak menurut sumber tadi. Kecerdasan mana ya yang paling dibutuhkan saat di era mereka dewasa? Lalu di usia berapa golden age mereka untuk mengidentifikasi dan melanjutkan potensi yang dimiliki? Ada yang lebih susah nggak ini? Kalau susah nggak usah dijawab deh. Aku tahu ini sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Oh gitu. Kayaknya dia udah tahu jawabannya dia. Coba mana orangnya? Orangnya lagi ngobrol sama ibu. Oh, ada ibu. Sebenarnya dia kayaknya udah tahu dia jawabannya. Oh gitu ya. Aku kok nggak tahu ya. Apa gimana nih? Soalnya aku nggak ngerti. Ikut mau nyimak juga sebenarnya. Atau lanjut ke pertanyaan berikutnya deh. Ini tadi juga pertanyaannya Pak Maulana ini juga mewakili tadi saya mau nanya begitu juga sih. Gimana tentang penerapan homeschooling ini di rumah? Kan terutama sekarang kita kebanyakan di rumah ya. Nggak kemana-mana. Iya. Oke. Teknisnya gimana Mbak Meni? Monggo. Suka dukanya mungkin? Suka dukanya ya. Sebenarnya suka semua ya, nggak ada dukanya ya. Ya duka pasti ada. Oh. Oke. Sebelum ke homeschooling ini sendiri kan mewacanakan homeschooling ini bahkan ketika pertama kali kenal bapaknya gitu. Pertama kali ta'aruf, saya sampaikan bahwa kemungkinan besar saya akan homeschooling kayak gitu, ngomongnya begitu. Nah, saya lihat dong sejauh mana dia komitmennya, sejauh mana. Walaupun kata dia setelah menikah dia bilang, walaupun aku tuh nggak ada bayangan loh dulu sebenarnya, kata dia gitu. Karena keluarga kami memang backgroundnya itu tipe schooling semua ya. Dia dan keluarganya, aku dan keluarga aku kan sama semua gitu. Nah, jadi dia nggak ada bayangan, cuma dia orangnya mau belajar gitu. Ya udah kita belajar sama-sama, kamu aku kasih tahu nanti begini. Nah, nanti kamu support gitu. Oke, teknisnya seperti apa? Itu kita mulai memang dari anak-anak masih kecil ya. Walaupun kalau anak bayi itu belum kita bisa bilang itu homeschooling, tapi kita bisa bilang itu home education misalnya. Itu dibiasakan dari kecil. Oh, dibiasakan dari. Misalnya kita memaksimalkan stimulus ke anak bayi. Nah, seperti itu. Jadi anak bayi pun walaupun dia itu belum bisa ngapa-ngapain, belum bisa nanggepin apa yang kita omongin, tapi dia menerima semua stimulus yang ada di lingkungannya. Ini yang kita terapkan gitu. Jadi yang namanya bapak kan sebenarnya durasi di rumah nggak terlalu banyak ya, tapi dia harus tahu bahwa misalnya usia segini itu harus distimulasi ini.
usia segini harus begini, usia segini harus bisa ini. Jadi apa namanya, Bapak pun harus tahu gitu. Nah, keterlibatan ini yang memudahkan, yang cukup mendukung teknis homeschooling kita saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita sendirian itu memang Berat ya. lebih berat ya. Apalagi kalau satunya itu sebenarnya masih serp untuk schooling gitu, satunya homeschooling gitu. Nggak mungkin gontok-gontokan di rumah ya kan. Harus menyamakan visi misi dulu ya berarti ya, di betul, awal. harus sama dulu. Kalau enggak nanti bakalan nggak bisa matching. Iya, betul. Nah, yang namanya durasi Bapak di rumah itu kan nggak banyak ya. Ya, paling benar. Pagi, ya kan? Terus malam. Jadi makanya pagi sama malam. Udah malam capek, ya kan? Iya, benar-benar. Itu ibu juga harus punya ekstra sabar yang luar biasa ya, Mbak Mia. Soalnya ini jangankan homeschooling bertahun-tahun, orang cuma berapa bulan, 3 bulan aja udah kayak begini modelnya. Apalagi yang lain yang anaknya banyak, Masya Allah. Masya Allah. Apalagi kalau ibunya misalkan terbiasa untuk menyerahkan tugas anak ke orang lain gitu, mungkin karena mendelegasikan. Mendelegasikan gitu. Kan itu juga bakalan jadi susah banget. Betul. Kalau untuk menerapkan homeschooling. Terus materinya bagaimana? Nah, kalau materinya sendiri kayaknya sepertinya tadi yang saya tangkap lebih banyak soft skill ya yang diajarkan Mbak Meni untuk homeschooling. Atau kalau di usia toddler bukan hanya soft skill ya. Jadi untuk stimulasi motoriknya. Motorik. Itu kalau di usia balita mungkin ya. Tapi kalau sudah menginjak TK, SD gitu-gitu kan kalau itu sudah mulai pusing gitu. Ke arah akademis. Ke arah akademis. Ke akademis, ya. Oh, ke akademis ya. Pasti ya kan. Kadang kan kita terburu-buru ya. Ada yang terburu-buru untuk ngajarin calistung anak gitu. Betul, padahal intinya, padahal emang banyak yang begitu. Padahal anak ini harusnya dimatengin dulu, puasin dulu dia masa bermainnya. Puasin dulu dia menikmati masa-masa sebelum dia harus duduk, belajar, serius. Nah, supaya nanti dia nggak nagih lagi gitu, nggak jadi orang dewasa yang masih rindu bermain-main. Kebayang nggak? Iya, kebayang. Nah, kan banyak ya sebenarnya kayak laporan. Bosen, ya, ada. Beberapa memang tetangga ada yang bosan sekolah karena terlalu dini menyekolahkan. Beberapa lah ya ini ya. Iya. Nggak semua sih. Iya. Nah, seperti itu. Yang akhirnya di masa depan ada juga yang bapak-bapak yang misalnya masih suka main. Lah, gitu. Nah, itu tuh yang sebenarnya nggak pengen ya. Itu barangkali gitu. itu sebenarnya bagian dari masa kecil yang belum selesai gitu. Kalau misalnya dia selesai, yang dipaksa untuk dewasa lebih dini. Oh, gitu. Nah, kemudian kami punya jadwal. Dan jadwalnya ini memang berbeda. Kebetulan kan ada 3 anak dengan 3 kebutuhan yang berbeda di rumah. Nah, itu jadwalnya berbeda-beda. Kalau anak yang sudah usia SD, kita punya jadwal, terus punya target juga, misalnya pelajaran apa yang harus dia kuasai, kan sudah seperti itu ya. Misalnya kalau udah anak SD kan, kalau kita orang Muslim kan kita ada target ilmu fikih, apa yang harus dia kuasain, ya kan? Benar-benar. Nah, kalau yang masih kecil-kecil ini, diajarkannya pakai cara yang lebih fun gitu, yang dia nggak ngerasa kalau aku ini lagi belajar ternyata. Nah, itu tergantung orang tuanya juga masalahnya. Mau nggak telaten gitu, seperti itu cari cara gitu ya. Kadang kan orang tua tuh banyak yang pengen cari jalur pintas gitu. Kamu harus begini. Kan kebanyakan begitu. Jadi jarang. Masih ada sih, cuman tidak banyak yang bisa telaten seperti Mbak Meni mungkin. Masya Allah. Saya juga bisa bertanduk ini sebenarnya. Cuman tanduknya nggak dilihatin aja. Oh gitu ya. Dilampiasin ke yang lain. Jadi namanya orang tua juga harus punya teknik untuk memanage emosinya ya. Mau nggak mau. Ya namanya orang tua kan kita bukan tembok, bukan tiang listrik yang lempeng aja gitu kan. Pasti kan ada
satu masa ketika kita ini emosi kita menjadi bergejolak gitu kan, apalagi perempuan ya, hormonnya ya kan. Iya, lebih kalau perempuan itu kan lebih mengedepankan perasaan. Kalau laki-laki itu kan logika. Jadi ya maklum kalau baperan gitu ya. Nah, itu yang harus diasah sama ibu-ibu ya, untuk gimana mengelola kebaperannya itu. Emosi. Mengelola. Terus ada nggak sih target harian gitu, Mam? Nih kalau saya itu menerapkan ke anak-anak kan setiap hari ada kayak latihan soal, ngaji sebagai ganti belajar di sekolah gitu kan. Terus kalau misalkan homeschooling itu tuh ada nggak sih target harian itu? Maksudnya hari ini harus ngerjain berapa soal, hari ini harus ngaji berapa halaman, Iqra misalkan, atau harus murojaah berapa surat gitu. Ada nggak sih target begitu-begitu? Ada target, ada. Tapi nilai ukur targetnya, target harian ada. Tapi ketika masih usia PAUD, masih fleksibel. Ketika mulai usia SD, kita mulai lihat kondisi. Ketika dia bisa untuk kita naikin, targetnya kita naikin, Dan target ini bukan kayak, misalnya dari sekolah, teman sekian sampai sekian gitu. Ini kita nggak bisa ketika di rumah seperti itu, ya kan? Berarti lebih. Jadi lebih kita lihat kondisi anak saat misalnya anak itu, betul. Kadang kan anak pagi cuman bisa ternyata berapa halaman gitu kan. Yang penting kita berproses, ada proses hari itu. Oh gitu. Ya. Mana kayak anak-anak ini punya buku sendiri. Jadi tiap anak itu punya buku catatannya. Jadi saya mencatat perilaku yang tak temuin hari itu gitu. Misalnya, anak ini kok seharian ini ngomongnya sambil nangis ya, sambil setengah mewek. Pernah lihat nggak? Misalnya kayak, benar. Mau ini dong, ya maksa gitu kan? Itu tak catat di bukunya, tanggal gitu kan. Dicatat. Sebabnya nanti terus bisa di tracing ya, sebabnya kenapa gitu. Betul. Dan nanti dievaluasi. Oh ternyata gitu ya, telaten banget kan? Orang tua ya. Ternyata itu karena perempuan. Karena perempuan kelebihannya jelimet begitu ya. Kalau laki-laki mungkin nggak jelimet begitu ya. Kalau cewek biasanya lebih ke langsung instan. Kebanyakan, tapi nggak semua. Seperti itu. Lebih ke seperti itu. Jadi lebih detail karena juga sudah nggak pegang anak orang kan ya, anak sendiri gitu. Iya benar. Nah, sekalian juga itu jadi komunikasi, buku komunikasi ayah sama ibunya gitu. Misalnya kan bapaknya nggak bisa mantau terus ya gitu. Taunya anaknya udah bisa ini, taunya anaknya udah bisa itu gitu kan. Nggak ngerti di rumah itu kayak gimana. Ibaratnya udah kayak negara api menyerang gitu. Jadi dari catatan itu ayahnya bisa ngikutin, oh ternyata anaknya dulu pernah begini. Sebenarnya masa-masa awal WFH ya, itu kan sekarang suami itu udah WFO lagi kan. WFH itu paling cuma sebulan deh. Itu pun nggak efektif, nggak yang full 1 pekan, tapi karena kan memang malah membawa pekerjaan ke rumah ya. Nah biasanya. Itu membawa pekerjaan ke rumah. Terbagi. Nah itu dia yang agak kaget dengan, waktu itu anak nomor 3 lagi toilet training nih. Oh ternyata toilet training tuh kayak begini ya gitu. Pandangnya tuh begini. Kita mau bilang, lo kemana aja gitu. Kasarnya gitu kan. Nah, sebenarnya ada hikmahnya juga sih ketika WFO itu bapak jadi agak lebih empati lagi gitu. Oh ternyata anaknya begini, nggak yang langsung tahu jadi seperti itu. Nah jadi misalnya kayak bapaknya hari ini harus belajar ini gitu. Kadang kan anak-anak kita sendiri tuh nggak yang, jadi kayak misalnya anak-anakku ya ditanyain sama bapaknya pas pulang kerja, tadi belajar apa aja sama Uma? Dia akan bilang, aku nggak belajar. Oh itu pasti bapaknya langsung berubah muka. Marah, gitu kan. Ngapain aja seharian gitu. Ngapain aja seharian gitu. Sebentar ya. Terus tapi kalau dia lihat catatan, kemudian dia lihat bahwa anaknya itu ketika meminta sesuatu nggak sambil nangis lagi. Ini yang sebenarnya
butuh waktu agak lama gitu. Jadi ketika bapaknya WFO tuh dia akan melihat bahwa untuk kadang misalnya mengimbangi emosi anak saat itu aja perlu durasi berjam-jam loh. Nggak yang kamu jangan nangis, selesai. Enggak bisa gitu, ya kan? Paling cepat pakai ancaman. Oh, nah itu kilat itu. Langsung selesai saat itu juga. Saat itu juga bisa. Tapi nanti efeknya orang tuanya akan terima bom waktu yang di masa yang akan datang. Iya, dia niru. Ya kan? Nah, dia akan niru. Dia bisa diancam saat itu. Makanya jangan heran nanti dia bisa mengancam orang lain di masa yang akan datang atau mengancam balik orang tuanya. Ya kan, dia terus sampai seperti itu. Kita menurunkan inner child lagi ke anak-anak gitu ya. Nah, ngewarisin lagi yang sebenarnya jangan kita wariskan itu. Gitu. Iya. Dah, jadi nah, terus ini anakku ikut ujian bareng sama sekolahannya. Oh, kalau ujian ikut bareng. Iya, didaftarkan ujian ikut bareng. Oh, ikut ujian bareng. Untuk bisa ya? Jadi kita pakai walaupun tanpa sekolah gitu. Bisa. Jadi kita pakai jalur homeschooling mandiri. Terus untuk ujian, terus modul. Jadi kan kalau homeschooling mandiri itu kan kita punya kurikulum sendiri ya sebenarnya. Tapi ini kita imbangkan sama sekolahannya, kurikulum sekolahannya karena mau ikutkan ujian juga gitu. Ujian semesterannya. Nah, untuk ngimbangin karena bapaknya sendiri kan walaupun dia homeschooling, tapi dia itu kayak masih ada ya nanti evaluasinya gimana gitu kan. Iya, ini biar bapaknya lebih tenang gitu, biar lebih marem. Kita ujiannya bareng sama teman-temannya. Jadi dia ketemu, tapi karena kemarin ini lagi wabah ya, jadi dia nggak ke sekolahan. Ujiannya kita print di rumah, ujian di rumah kita paketin ke sekolahannya hasil ujian dia. Terus yang untuk kayak misalnya tahfidnya itu kita kirim rekamannya kayak gitu. Tapi kalau sebelum pandemi ini kita datang ke sekolahannya, dia ketemu teman-temannya kayak gitu. Kita tinggalin di sekolahnya, terus kita jemput lagi kayak gitu. Oke, baik. Berarti dibikin semacam ini ya, laporan harian, maksudnya kayak buku penghubung gitu ya? Iya. Maksudnya ditulis apa aja progres hari ini, seperti itu. Barangkali begitu. Iya, betul. Kesimpulannya. Dan ya namanya betul sekali. Jadi nanti bisa dilihat sama bapaknya ya laporan progresnya kayak gimana. Jadi sebagai catatan buat kita juga sih sebenarnya sampai biar nggak dikira magabut. Jadi kita kurang kerjaan. Padahal kerjaan banyak sekali. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mbak Meni buat karena ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab. Nanti kalau misalkan kurang puas bisa nanya lagi. Iya. Ini ada dari Bapak Tanto, gimana sih tips-tipsnya memperlakukan anak kita yang sudah beranjak remaja, masa puber agar kita masih bisa membimbing karena mereka sudah mulai mempunyai cara pandang sendiri ya kalau anak udah mulai remaja itu ya. Betul. Sudah susah, istilahnya sudah susah dibohongin. Dalam tanda kutip ya. Kalau masih kecil kan semau kita kan ya. Nggak boleh gini karena gini. Padahal nggak segitunya. Tapi kan memang begitu kan. Nah sekarang kalau sudah besar kayaknya lebih susah lagi kalau bohongin mereka ya. Karena akalnya udah makin mateng dia. Nah, bener, akalnya udah tahu kalau dibohongin. Oke. Ada tips-tipsnya? Jadi agak promosi buku nggak apa-apa nih ya. Anaknya perempuan apa laki-laki? Tanto perempuan ya kayaknya yang mau remaja ini ya. Yang paling besar ya. Pak, kok setahu ya cewek. Halo Pak Tanto. Ngilang. Nah, ini kalau masa remaja ini balik lagi ke peran orang tuanya ya. Jadi menyeimbangkan. Jadi kalau remaja itu kan sebenarnya sudah nggak ada yang namanya orang tua di atas aku di bawah orang tua gitu. Menurut mereka tuh enggak. Jadi menurut mereka tuh kayak sama. Kita sejajar loh gitu. Nah, ketika anak ini remaja ini udah ekstra hati-hati ya. Saya sendiri deg-degan kalau mengingat bahwa nanti gimana ya kalau aku dikasih anak cewek ya. Itu saya jujur kayak agak-agak deg-degan gitu.
menyiapkan masa remajanya ini yang nano-nano. Nah, sebelum untuk membimbing mereka, pastikan bahwa si remaja kita ini, anak kita yang menginjak remaja ini trust ke kita, percaya ke kita, percaya bahwa kita ini nggak akan menjerumuskan dia, percaya bahwa kita ini sayang sama mereka, ya kan? Yang namanya sayang kadang-kadang kalau bapak-bapak gitu kan nggak diomongin ya, kadang-kadang ditunjukin dengan anak pengennya apa dikasih, terus menafkahi, oke. Iya benar. Tapi lupa kadang-kadang ngomong bahwa, nah bapak sayang sama kamu. Nah ini kadang-kadang yang bapak-bapak itu nggak bisa begitu gitu. Mungkin kalau jujur saya sendiri sih agak gengsi ya. Oh iya. Iya ya. Maksudnya kayak gitu-gitu mungkin masih agak gengsi sih. Oh. Tapi nggak tahu kalau Pak Tantonya ya. Barangkali udah bilang begitu setiap hari. Nah ini mulai dibiasakan ya. Apalagi dia sangat, kalau perempuan dia sangat membutuhkan sosok laki-laki. Role model laki-laki. Karena kalau dia nggak dapat laki-laki yang kuat yang ada di samping dia akan cari laki-laki lain di luar sana yang memenuhi harapan dia gitu. Ini yang tidak kita inginkan kan. Ya benar. Jadi benar. Apalagi ada yang bilang bahwa cinta pertamanya anak perempuan itu bapaknya. Nah, jadi kan seolah-olah bahwa bapak ini memang ya layak untuk dicintai anaknya gitu. Itu setelah trust, yakinkan bahwa anak itu orang tua itu sayang ke anaknya. Jadi ketika kita mau ngasih tahu apapun, itu yang dia terima bukan kayak perintah komandan ke bawahan, tapi kayak ke temen gitu. Kayak benar. Bahasanya juga mungkin ya, barangkali. Ya, bahasanya, betul. Lebih gaul atau ke anaknya atau terlalu kaku, mungkin itu juga mempengaruhi sih. Ya, teknis komunikasinya ya. Iya benar. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan. Sudah terjawab ya Pak Tanto ya? Orangnya mana? Iya, makasih. Langsung keluar. Langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dibaca satu-satu ya sampai jam 11 ya kita ya? Iya. Nanti kalau sudah jam 11 berarti kalau masih belum terbaca diikhlaskan ya, nggak usah terbaca. Maksudnya nggak usah dibacakan. Dari Pak Sukma, yang paling real sehari-hari, seberapa besar porsi peran ayah yang seharusnya dalam mendidik anak? 50%. Kalau bisa 100%, 100%, Pak. Kalau bisa 100%. Tapi kalau nggak bisa... Bagian besar udah terjawab sih tadi. Oh, iya. Berarti skip lanjut ke pertanyaan berikutnya udah terjawab. Terus dari Bu Rani, adakah nasihat untuk pasangan yang tinggal dengan orang tuanya dengan budaya yang berbeda, termasuk gaya mengasuh anak? Karena perbedaan tersebut, pasangan tersebut kadang mengembangkan anger mereka yang kurang lebih akan dilihat dan diingat anak. Ya ini memang dilematis banget ya. Kalau misalkan tinggal serumah, maksudnya dengan adat yang berbeda itu memang sangat mempengaruhi sekali ya ke anak. Gimana caranya? Nasihat untuk pasangan yang tinggal, nasihatnya ini sebenarnya adik aku nih yang nanya ini. Hah? Adik aku yang nomor 3. Oh iya? Apa namanya? Ya kirain ini temuan seangkatan Tani. Dia emang harus ikut belajar ya. Oh gitu. Halo Dek. Iya. Salam kenal. Nah, ini makanya indahnya Islam tuh ya. Ketika kita mencari pasangan, maka yang dicari itu bukan background adat istiadatnya yang sama, tapi akidahnya yang sama, terus pemahamannya pada agama itu sama. Nah, uniknya atau kelebihannya Islam tuh di situ. Kita berasal dari ini siapa nih ya? Ketawa ya. Halo Mbak Meni. Iya. Oke, lanjut. Agak berisik ini. Agak berisik. Pak Mas Ronggo, monggo di mute dulu sementara. Ini siapa yang dari host. Oh, saya ya? Saya gaptek.
Pak Bui. Orangnya lagi ngobrol sama ibu. Oh, iya. Oke, saya lanjut ya. Ya, monggo. Jadi uniknya Islam tuh di situ gitu, bahwa yang penting itu bukan kita sama dari budaya, tapi yang penting adalah akidah sama, pemahaman terhadap agama itu sama. Karena di Islam itu nggak ada yang namanya mengasuh anak, nanti kalau sukunya ini harus begini, nanti kalau mengasuh anak sukunya ini harus begini. Tapi semuanya itu sama. Misalnya dalam hal mengatur marah aja ya, semuanya sama, bahwa sebaiknya muslim itu harus mampu menahan marahnya. Harus mampu mengendalikan marahnya, misalnya seperti itu. Kalau misalnya sebentar, tadi apa sih? Kalau misalnya perbedaannya sangat jelas banget, maka ingatkan kembali bahwa komitmen bersama bahwa kita tuh mau mendidik anak loh, yang ibaratnya dia pribadi baru, bukan percampuran suku dari ini atau dari ini. Walaupun pasti ada yang diwariskan ke anak ya, tapi sedikit. Tapi yang jelas ketika kita menunjukkan ke anak bahwa tunjukkan bahwa orang tuanya ini menginginkan dia, membentuk dia seperti apa yang agama itu mau gitu. Kalau mau misalnya kondisi sedang tidak enak atau misalnya berbeda pendapat, pengen marah kepada pasangan, ya, tolong tidak menunjukkan di depan anak. Sehingga anak itu nggak bingung gitu. Gimana sih orang tua aku katanya aku disuruh bisa untuk menahan marah, tapi mereka sendiri seperti itu gitu. Karena anak itu lebih mudah meniru apa yang mereka lihat daripada apa yang diatur ke mereka, apa yang dituntut ke mereka. Misalnya, kamu jangan gampang marah ya nak ya, sabar ya nak ya. Tapi ternyata di sisi lain bapak ibunya gontok-gontokan gitu kan. Iya, itu yang dia mudah untuk ikutin gitu. Jadi sama-sama legowo, sama-sama meletakkan kesukuannya dari mana mereka itu. Misalnya kalau dari perempuan, misalnya dari mana ya yang matrilineal ya. Saya sebut suku nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. misalnya inisial aja mungkin. Misalnya dari suku X yang memang wanita di sana itu sangat dihormati. Kemudian bapaknya dari suku Y yang ternyata di sana itu juga yang namanya jenis kelamin laki-laki atau bapak-bapak itu sangat dihormati. Nah, kalau mereka sama-sama menunjukkan egonya di rumah gitu. Kekuatannya di rumah, pengen sama-sama dihormati di rumah tanpa sadar bahwa mereka itu sedang direkam sama anaknya, ini akan merusak anak secara nggak sadar. Ini akan diikutin oleh anak secara nggak sadar. Bisa jadi nanti yang akan disaring sama anak itu malah yang negatif-negatifnya dari dua suku itu gitu. Jadi saling legowo, saling ngalah untuk ngikutin bagaimana sih Islam mengatur itu gitu. Gimana Islam mengatur marah, gimana mengatur akhlak kepasangan ke anak-anak seperti itu. Jangan ngikutin kalau di suku saya begini, kalau di suku saya begini, nggak habis-habis nanti. Iya benar. Berarti kembali lagi ya, maksudnya kembali lagi ke seharusnya yang paling dihormati di rumah itu siapa gitu, maksudnya sebagai kawam siapa gitu ya, Mbak Meni ya. Kembali ke aturan itu lagi dengan meletakkan ego itu tadi, suami istri gitu ya. Iya. Benar nggak sih? Iya, karena agama sudah mengatur itu. Karena agama sudah mengatur itu memang. Iya. Benar. Gitu. Udah puas nggih? Mana tadi yang bertanya? Lanjut ke Mbak Rani, udah puas ya? Nanti kalau belum puas nanya via japri ke Mbak Meni. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, tinggal 2 lagi Mbak Meni. Iya. Ini dari Pak Ismail, bagaimana caranya mengarahkan anak yang hiperaktif dan kadang semua larangan yang diucap orang tua tidak ada yang dihiraukan atau didengarkan. Ini ada sih temannya Ihsan yang begini di sekolahan. Monggo saya juga pengen ikut menyimak maksudnya. Iya.
Sebentar, tolong tidak berisik. Tolong. Oke. Ini sebenarnya perlu diluruskan dulu ya, definisi energinya luar biasa sama hiperaktif. Karena kalau hiperaktif ini sendiri biasanya mengarah ke gangguan fokus, gitu. susah fokus, seperti itu, ke apa namanya, ADHD seperti itu. Nah kalau yang energinya luar biasa tapi dia masih bisa fokus, misalnya dia disuruh ini masih bisa melakukan Fokus. gitu, masih bisa fokus gitu, walaupun memang dia pecicilan luar biasa. Nah ini beda ya. Kadang kan stigma orang-orang itu anak yang energinya luar biasa langsung dianggap dia anak yang hiperaktif, padahal sebenarnya enggak. Nah ini yang perlu dilihat lagi, anaknya termasuk yang memang energinya luar biasa atau memang mengarah ke dia yang tidak fokus itu. Nah itu PR yang pertama. PR yang kedua, sebentar ya, ini anak saya juga ternyata lagi caper. Tolong dihentikan dulu mobilnya. Oke. Nah, kemudian PR-nya yang kedua, anak ini sudah mendapatkan stimulus ke tubuhnya ini sudah maksimal belum? Jadi kalau anak-anak itu memang energinya luar biasa ya. Nah, sudah selayaknya dia dapat penyaluran dari energi itu. Misalnya, kalau kami, anak-anak itu ada jamnya olahraga ya. Walaupun tidak di sekolah, tapi kan di rumah olahraga, entah itu di lapangan atau senam di rumah. Iya. Nah, itu sudah dapat apa belum si anak ini gitu. Biasanya anak yang belum dapat penyaluran energinya yang luar biasa itu dia akan susah fokus gitu. Lain halnya kalau anak ini udah energinya ternyata udah disalurkan tapi tetap nggak fokus-fokus juga. Nah, ini ada treatment sendiri nanti. Oh gitu. Nah, kemudian yang kedua ini, semua larangan yang diucap orang tua tidak ada yang dihiraukan atau didengarkan. Iya, bahkan kadang yang dilarang itu yang dilakukan. Jangan begitu. Jadi harusnya dibalik ya, malah disuruh harusnya. Biasanya anak-anak kalau disuruh dia jadi diem. Oh jangan, nanti dia bingung terus akhirnya dia akan, oh ya udah berarti nggak apa-apa dong gitu. Nah ini anaknya Ismail yang pertama cowok kan ya. Nah ini kebetulan anak saya juga cowok nih. Namanya teknik komunikasi ke anak itu berbeda ya, anak cewek dengan cowok itu berbeda. Iya benar-benar beda jauh. Nah apa namanya? Nah kebetulan Ismin anaknya cewek cowok, pasti kerasa bedanya kan? Beda jauh, karena yang pertama cewek itu lebih ngemong kayaknya. Dia ngemong banget sama adiknya itu. Dan Masya adiknya Allah. nurut. Jadi kita tinggal pegang kakaknya aja. Nah betul. Ibaratnya juga seperti itu, kalau punya anak beberapa, kita pegang yang atasnya. Makanya memaksimalkan pengasuhan di yang atas itu. Insya Allah yang bawah itu ngikut gitu, walaupun tetap aja ada tantangannya, tapi insya Allah lebih mudah kalau yang atas ini benar, lebih mudah. Nah ini kalau semua larangan yang diucap orang tua tidak ada yang dihiraukan atau didengarkan, kita perlu lihat lagi ya, mungkin dia saat itu memang enggak fokus, apalagi laki-laki. Coba nih ya, contohnya Mail lagi benerin motor, istrinya manggil, ya kan, Pak, gitu kan. Pak, tolong anaknya Pak nangis, Pak. Gitu satu. Pak, 1 detik kemudian, Pak, dia udah nggak denger lagi tuh, karena dia fokus ke motor itu gitu. Namanya laki-laki itu otaknya gampang sekali fokus. Iya benar. Beda sama perempuan kayak kita nih, Anun ya, bisa nyambi-nyambi. Kalau laki-laki nggak bisa disekat. Nah, perempuan ini multitasking, ya kan? Iya benar. Ini lagi balesin chat gitu ya, sambil mikir. Oh, nanti aku mau pesen sayur ke sana. Nanti anak aku yang itu belum diiniin misalnya. Jadi banyak banget yang dipikirin. Nah, kalau laki-laki nih kalau udah satu hal, dia ngelakuin satu hal, dia akan fokus. Nah, caranya gimana kalau caranya gimana untuk memecah atau mengalihkan fokus dia itu? Caranya dengan sentuhan gitu. Jadi kalau anak laki-laki misalnya nih ya, misalnya
Ini malah nggak ngobrol nih. Nggak tahu yang lain kemana. Misalnya gimana Mbak Mani? Kalau saya mah kalau misalkan ini Misalnya? buat nyari perhatian gitu, ya mungkin ngelempar sesuatu yang bikin kaget gitu ya. Melempar panci gitu. Apa tuh? Tupperware, bukan? Oh belum, enggak, kurang berisik itu mah. Yang bikin langsung kaget gitu. Kurang berisik. Loneng gitu ya. Iya benar. Nah, itu memang bisa memutuskan fokus mereka, tapi kan itu akan ditangkap sama mereka bahwa itu perbuatan yang baik gitu. Padahal sebenarnya kan itu enggak ya. Merusak barang itu kan sebenarnya kurang tepat gitu. Nanti akan dia ikutin seperti itu. Jadi yang paling efektif untuk anak laki-laki ini adalah sentuhan. Jadi enggak cuma anak laki-laki sih, ke suami pun yang memang gampang fokus, ya pakai sentuhan. Ya, kadang-kadang nih ya, bapak-bapak nih lagi ngerjain kerjaan di sebelahnya, istrinya dari tadi tuh di sebelahnya, itu nggak lihat loh, ternyata ada kamu tuh di sini gitu. Itu sering udah kayak gede begitu. Ya istrinya ya, masih nggak kelihatan. Segede itu gitu. Nah, pertama sentuh dulu anaknya, Kak, gitu. Udah nih, habis itu lihat ada kontak mata nggak dengan dia. Pastikan ada kontak mata, karena kalau nggak ada kontak mata, dia tetap nggak, pikirannya masih bukan ke kita, gitu. Tapi kalau udah ada kontak mata, iya Pak, gitu. Kamu tidak boleh begini. Misalnya ya, hal yang dilarang tuh apa ya? Oh dia misalnya lagi, kalau anak-anak nih ya, anak-anak di sini agak ekstrim tuh suka ngelepasin mur. Ngelepasin mur. Aduh, itu bukan cuman di sepeda mereka, di motor bapaknya. Yang paling khawatir itu kalau di mobil kan nggak kelihatan. Nah itu untuk memecahkan fokus mereka itu kita pegang, adek gitu. Terus jadi yang tidak boleh melepaskan mur dari motor atau dari mobil. Nanti kalau ada yang lepas, berisiko rusak. Nah, seperti itu. Kasih tahu apa alasannya, gitu. Itu diulang-ulang terus. Tapi ingat harus ada kontak mata. Karena kalau nggak ada kontak mata, ya sama aja bohong. Biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, benar-benar. Nah, kayak misal, ada juga, nanti ini ya agak gede, akan ngasih perintah untuk sholat misalnya ya. Kak, sholat, gitu. Iya Pak, tunggu, masih main. Kak, sholat, iya, bentar. Nah, itu seperti itu terus. Apa mau yang seperti itu terus? Kan enggak ya? Nah, cara yang tepat, deketin, pegang. Yuk Kak, kita sholat yuk. Papa temenin wudhu gitu. Yuk kita wudhu bareng. Enggak pakai mendelik kan ya? Enggak pakai melotot kan? Enggak. Maksudnya bahasa kalbu gitu ya. Sambil kedip-kedip gitu. Atau nadanya naik gitu. Oh iya. Enggak. Jadi memang agak, yang namanya komunikasi ke anak pun satu hal yang jelimet juga ya, yang harus dilakukan detail memang. Benar. Nggak bisa instan. Iya. Ini udah jam 11 Mbak Meni. Jadi kita, sebenarnya ada satu pertanyaan lagi sih. Satu lagi apa ya? Oh itu tuh, Bu Tamti mau tanya secara live. Bu Tamti, Mbak. Oh Jeng, iya Tamti. Jeng Tamti. Iya Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau memaparkan anakku dulu ya Mbak Meni. Jadi anak saya umur 4 tahun, umur 4 tahun 9 bulan. Iya. Anaknya tipenya kinestetik. Terus anaknya itu juga moody tantruman. Nah, kita tinggal bersama Uti sama Yangkung. Terus saya juga wanita karir. Kita tahu kalau parenting gaya belajar atau gaya didikan dulu sama sekarang kan beda. Iya. Cuman karena saya wanita karir, jadi kalau saya ngatasi tantrumnya itu seperti ini, tapi sudah saya kasih tahu
ke terutama ke ini sih, ke UTI-nya. Cuman ini terlihatnya gini, kalau saya pas lagi libur itu frekuensi tantrumnya itu lebih sedikit. Tapi kalau sama seharian, kalau pas saya kerja, terus pas ada orang tua, kalau pas saya pulang, itu tantrumnya lebih sering. Jadi terus agak lama nyesuaiinnya untuk frekuensinya untuk lebih sedikit lagi gitu. Nah, ini gimana caranya untuk ngatasin tantrum? Contoh kalau saya ngatasin tantrum, itu jadi anaknya itu dibiarkan dulu, paling nggak selama 5 menitan, tantrumnya tipenya nangis, nggak nangis banter gitu loh. Nggak yang lempar-lempar, enggak, tapi nangis banter. Terus saya biarkan dulu sampai dia tenang, setelah tenang, saya peluk, gitu. Saya peluk, terus saya tanyain, kayak gitu. Cuman, kalau saya nggak ada, sepertinya dimarahin. Iya. Itu. Terus yang kedua, banyak sekali. Untuk tipe kinestetik itu stimulusnya gimana? Dan selain kan energi anak saya juga berlebihan juga. Jadi selain senang, itu apalagi Mbak Meni? Oke. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sama dengan yang terakhir, alhamdulillah ya sama. Jadi sekalian menjawab. Iya. Setelah itu ya tentang tantrum ya. Langsung aja tentang tantrum ini permasalahan yang memang dihadapi semua orang tua ya. Ketika anak ini memang belum bisa menyampaikan apa yang dia mau, apa yang dia rasa, apa yang dia inginkan, tidak semua bisa kita penuhi. Nah, ini akan akumulasinya ke tantrum. Nah, perlu kita ingat bahwa tantrum ini memang sebenarnya hal yang dialami oleh anak yang sehat gitu. Jadi kepada anak yang sakit atau anak yang perkembangannya mohon maaf terganggu, justru mereka tuh nggak bisa tantrum, nggak bisa mengupayakan apa yang mereka inginkan tuh harus didapatkan. Nah, cara untuk meredamkan ini teknisnya, oh ya, kalau orang tua kita itu cenderung permisif ya ke cucu, karena saya juga pernah mengalami fase itu. Jadi ketika mengatur bagaimana anak tantrum itu agak bersinggungan dengan bagaimana cara orang tua kita mengatasi anak tantrum gitu. Kalau menurut orang tua kita nangis itu kan harus bahasa Jawa ya, dilipur-lipur, gitu kan? Entah itu pas paling kecil aja masih sebentar, adik tolong antar. Misalnya pas masih kecil ya, dia pengen sesuatu tidak dipenuhi, maka kan orang tua zaman dahulu akan mencari cara yang paling simple. Kalau tidak dipenuhi keinginannya, atau enggak kemungkinan kedua diputus keinginannya saat itu dengan cara kekerasan. Nah, itu dua-duanya salah. Yang pertama dengan memenuhi hal yang dia inginkan, padahal sebenarnya nggak boleh. Meminta dengan cara nangis itu nggak boleh. Jadi anak sebenarnya udah mulai bisa dikasih tahu itu umur 2 tahun ya, 2 tahun kurang. Ketika dia minta sesuatu dengan cara nangis, kita yakinkan bahwa cara kamu ini salah nak, tidak boleh meminta dalam keadaan marah atau nangis. Kalau mau, selesaikan dulu marahnya, selesaikan dulu nangisnya, baru nanti kita bicara. Misalnya barang ini boleh kamu minta, tapi kamu tidak boleh nangis. Selesaikan dulu, oke? Nah, jangan lupa untuk memvalidasi perasaan anak saat itu. Misalnya, tadi kakak sedih ya? Misalnya udah selesai nangis nih, udah selesai tantrumnya. Tadi kakak nangis ya? Tanya, kakak sedih ya? Kenapa? Gitu. Karena misalnya mama nggak kasih aku es krim, misalnya begitu.
Nah, setelah itu kasih tahu kenapa mama nggak kasih es krim. Dan orang tua itu bisa kok untuk tidak menuruti keinginan anak. Jadi kata-kata itu tuh kan diingat-ingat anak. Misalnya ya es krim, kasih alasan misalnya kenapa saat itu kita nggak bisa ngasih itu. Kemudian kasih tahu di akhir bahwa tidak setiap keinginan kamu itu bisa kamu dapatkan. Kalau umur 4 tahunan, insya Allah sudah bisa mengerti itu sih. Tapi dengan kalimat yang pendek ya, karena laki-laki itu hanya bisa menyerap kalimat yang pendek banget. Tidak setiap keinginan kamu bisa dipenuhi. Kayak gitu. Ya. Terus, kalau dilemanya kalau bekerja memang seperti itu. Jadi, kayak ada dua nahkoda gitu dalam pengasuh anak, ya kan? Di satu sisi itu ibunya sendiri, di sisi lain kakek atau neneknya. Nah, ini yang kita minta ke orang tua kita, ya minta ke kakek neneknya, tolong gitu. Kalau dulu karena aku pernah tinggal satu rumah sama mertua ya, mertua agak kaget juga dengan cara memanage tantrumnya anak. Sebentar, Nak, mau minta waktu. Agak kaget juga gitu, kok kayak gitu sih gitu. Tapi dengan izin Allah, tantrum itu selesai sebelum umur 5 tahun gitu. Tidak seperti anak yang dibiarkan tantrumnya hingga akhirnya berlanjut sampai SD, sampai SMP. Nah, ini yang bahaya. Kalau masih kecil tantrumnya mungkin nggak merusak barang, tapi kalau udah gede bisa merusak barang loh. Naudzubillah min dzalik ya. Bisa sampai merusak atau memukul orang tuanya. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita bilang ke orang tua bahwa Pak, Ma, misalnya ya seperti itu, aku pengennya anak itu begini loh gitu. Di awal kita minta maaf dulu, bukan berarti kita menyepelekan gaya asuh mereka, bukan ya. Kita menghargai upaya mereka, kita menghargai upaya kakek neneknya si kakak ini. Tapi kita luruskan. Nah, sekarang ini tuh zamannya begini gitu. Pasti susah sih sebenarnya ya meminta orang tua untuk menerapkan itu gitu, karena sebenarnya udah bukan usia mereka lagi untuk menerapkan hal yang baru gitu. Beda sama kita yang memang masih bisa menerapkan hal-hal baru gitu dalam pengasuhan. Terus berikutnya sih kita pastinya minta tolong sama Allah ya, minta Allah lembutkan hati orang tua kita. Ya kan? Terus doa orang tua kita itu juga sebenarnya berpengaruh banget. Jadi kayak, Fahma doain dong, doain Tamti, doain Rehan ya. Nah, doain Rehan dong gitu, biar bisa jadi cucu yang mampu untuk mengatur emosinya. Kalau orang Sunda bilang tuh bager gitu, kalau orang sini bilang tuh apa ya? Orang Jawa malah saya lupa apa istilahnya. Nah, kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan aja kalau sama orang tua, memang nggak bisa yang kayak kita sama sepantaran kita gitu ya. Dan untuk tantrum itu nggak bisa 1 hari 2 hari, nggak bisa setahun 2 tahun bahkan. Jadi kita toleransinya agak panjang sampai umur 5 tahun, tapi tetap harus diintervensi setiap hari. Ketika waktu berkumpul, usahakan untuk anak itu benar-benar fokus sama kita. Misalnya ya 2 hari kerja, 1 hari lepas gitu ya Tanti ya. Nah 1 hari ini benar-benar kayak ibaratnya kita mau bilang, aku nih milik kamu nak gitu. Nah 1 hari itu maksimalkan gitu. Insya Allah akan ada kemudahan kok ya. Tanti doain terus anaknya, orang tua Tanti doain juga Tanti dan cucunya mereka ya kan. Terus tetap diintervensi dan sambil pelan-pelan Pah bilang kalau sebenarnya tuh kalau tantrum tuh harusnya begini. Nggak yang dimarahin diam gitu. Kalau nggak diam dapat ancaman, tidak. Atau tantrum dikasih barang yang dimau, yang diinginkan, tidak juga. Ya, benar yang tadi ada time out, kemudian ada ketika sudah mereda emosinya, ada pengakuan apa yang dirasakan anak. Dan kalau anak ini belum bisa ngomong ya, misalnya anak 2 tahun tantrum, tapi dia belum bisa ngomong kalau dia tuh marah, kalau dia ini
jengkel tuh dia belum bisa ngomong. Kita yang bantu mereka untuk arahkan perasaan mereka. Nah, tadi kamu marah ya? Oh iya, kayak gitu tuh marah ya, Ma, gitu. Tadi kamu sedih ya? Oh iya, kayak gitu sedih ya. Nah, itu yang kita memberikan nama dari perasaan mereka, gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Masya Allah, sudah selesai berarti? Sudah seperti. Sudah selesai. Oh, kita tutup Mbak Meni ya, kalau gitu. Ya, Masya Allah. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah mendengarkan materi-materi dan sharing ilmu dari Mbak Meni Haryani. Terima kasih Mbak Meni, barakallah. Semoga ilmu yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, dan walaupun hanya satu tapi bisa membawa kebaikan untuk kita semua dalam mendidik anak ke depannya ya. Amin. Kita tutup dengan doa. Mendoakan anak-anak sejenak, maksudnya doa ke anak-anak, karena bagaimanapun juga sulitnya dengan doa orang tua. Saya percaya kalau doa itu, apalagi doa orang tua kepada anak, ya tidak akan tertolak. Insya Allah mustajab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa Mbak Meni yang mau berdoa? Doakan untuk anak-anak. Berdoalah sendiri-sendiri ya, kan sudah hafal Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat, dan perkenankanlah doaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita tutup webinar kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan semuanya. Jazakumullah khairan. Terima kasih.